Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalamu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Terus juga hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau ngapain sih adik-adik sebentar lagi? Iya, kita mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik semuanya udah siap untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita mau menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nafas kehidupan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik.
Nah, tadi kita sudah menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang karena kita sedang ibadah sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Dengan sukacita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, sebelum kita mau mendengarkan dasar tita, kakak mau nanya dulu nih, siapa di sini yang seneng jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin semua adik-adik sekolah minggu, semua abang dan kakak sekolah minggu, semuanya teman-teman kita senang menjadi anak Tuhan. Nah, untuk menjadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, saya senang jadi anak Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan
mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah keenam, jangan engkau membunuh. Dasatitah ketujuh, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapak terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dasatitah. Semoga apa yang disampaikan oleh Amang Sintua boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh adik-adik pahami ya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Siapa yang udah mulai capek? Iya, siapa yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih? Gak ada ya, pastinya semua anak Tuhan Yesus masih semangat untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan semangat ya. Bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi dari awal ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girang, haleluya, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Kurang keras, kurang keras, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, sekarang kakak mau ngajarin adik-adik lagu baru. Lagunya tuh kayak gini. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Tahu gak adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang tahu ya, karena nadanya ini gak asing ya adik-adik ya. Yuk, untuk itu kita nyanyiin lagunya bareng-bareng. Ikutin Kak Clarissa ya. Kita belajar lagunya bareng-bareng ya.
menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu ya adik-adik ya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Suaranya harus kenceng ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan. Firman disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah firman disampaikan boleh dapat kami mengerti, boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Ardo. Hari ini Bang Ardo akan mengajar kelas pra-remaja. Abang harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan sekarang kita mau belajar mengenai firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasal yang pertama ayat 26-31, dilanjutkan ke Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Ya, kita buka Alkitabnya, Abang bacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 1 ayat 26-31 dan Kejadian 2 ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dilanjutkan ke Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tema besarnya gambar diri, di mana kita mau melihat gambar diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang begitu istimewa, yang begitu unik, dan apa tujuan Tuhan atas hidup kita sebagai ciptaannya. Ya,
Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai segambar dan serupa dengan Allah. Nah, adik-adik, hal pertama yang mau Abang sampaikan dari firman Tuhan yang baru kita baca adalah kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, diciptakan begitu istimewa. Kenapa istimewa? Yuk kita lihat di firman Tuhan di Kejadian 2 ayat yang ke-7 tadi, di mana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan tentang kisah penciptaan dari hari yang pertama sampai hari yang kelima, ketika Tuhan Allah menciptakan terang, menciptakan daratan, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, di mana Tuhan Allah selalu mengatakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadilah daratan, kemudian daratan itu jadi. Tetapi pada hari yang ke-6, ketika Allah menciptakan manusia, kita melihat betapa Allah menciptakan manusia itu dengan istimewa, dengan personal, yaitu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, ke dalam kita, adik-adik. Nah, tidak ada ciptaan lain yang diciptakan seperti manusia, adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat betapa manusia itu diciptakan istimewa oleh Tuhan Allah. Kemudian yang kedua kita baca di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan seperti ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, kalau kita baca lagi di ayat-ayat yang sebelumnya, pada hari yang pertama sampai hari yang kelima, ketika Tuhan Allah menciptakan semua ciptaan yang lainnya, Tuhan Allah mengatakan bahwa Tuhan Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian pada hari yang ke-6 setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, dikatakan tadi di pasal 30, di ayat yang ke-31, sungguh amat baik. Setelah manusia diciptakan, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Ini adalah hal kedua, kenapa kita, abang, adik-adik, kita semua diciptakan spesial, diciptakan istimewa. Kemudian hal yang ketiga, kenapa manusia itu adalah ciptaan yang spesial, kenapa kita adalah ciptaan yang istimewa, di ayat Kejadian 1 ayat yang 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu rupa Allah. Inilah hal utama kenapa kita diciptakan begitu istimewa adik-adik, karena kita manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa sih maksudnya gambar dan rupa Allah? Nah, kita mau masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai segambar dan serupa dengan Allah. Ya adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah berarti kita manusia diciptakan dengan kualitas-kualitas ilahi, atau kita memiliki karakter-karakter yang menyerupai Allah. Nah, apa aja itu karakter-karakter Allah? Tentunya Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang benar, Allah yang kasih. Dan kita sebagai ciptaannya, seharusnya kita mencerminkan, kita merefleksikan kemuliaan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa merusak gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita. Tetapi Allah tidak tinggal diam adik-adik. Allah menolong kita untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, di dalam diri manusia, melalui pengorbanan dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan menyelamatkan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan diciptakan menurut gambar dan rupa. Kemudian hal kedua yang dimaksud dengan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu kita manusia diciptakan untuk berkuasa atas bumi dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Seperti yang dikatakan pada Kejadian 1 ayat yang ke-28, berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tentunya, kekuasaan kita sebagai manusia tidak sama dengan kekuasaan Allah semesta alam, di mana Dia berkuasa atas semesta alam. Tetapi kita adalah ciptaan yang terbatas, dan ayat 28 ini adalah perintah Tuhan kepada kita manusia, di mana kita sebagai rekan sekerja Allah, dan Tuhan memerintahkan kita untuk berkuasa atas bumi dan atas ciptaan yang lain, bukan untuk merusakkannya ya adik-adik, tentunya untuk kita merawat dan melestarikan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, mungkin kita juga sering lihat bagaimana kerusakan lingkungan semakin banyak belakangan ini, di mana hutan-hutan digunduli, di mana polusi udara terjadi, di mana pemanasan global terjadi, dan es semakin mencair. Mari kita sama-sama melakukan apa yang kita bisa adik-adik dari hal-hal yang kecil. Kita bisa menjaga alam, melestarikan alam dengan merawat tumbuhan, merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, dengan hemat listrik, hemat air, dan banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam. Begitu juga dengan di dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita bisa menjaga kesehatan bersama dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan mendapatkan vaksin, dengan menjaga jarak, dan juga dengan memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Yes, adik-adik, kita sudah mengerti sekarang bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu, marilah kita hidup mencerminkan kemuliaan Allah, mencerminkan kekudusan Allah, mencerminkan kebenaran Allah, karena kita adalah ciptaannya yang istimewa, di mana kita diciptakan Tuhan begitu spesial. Tuhan membentuk kita dengan personal dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri kita manusia. Kemudian, marilah kita juga menghargai sesama, karena masing-masing di antara kita diciptakan spesial oleh Tuhan. Marilah kita menghargai sesama, jangan lagi kita membedakan orang dari warna kulitnya, atau dari bentuk rambutnya, atau apapun itu, karena kita tahu kita semua berharga di mata Tuhan dan kita diciptakan spesial di mata Tuhan. Kemudian kita juga mengetahui tujuan kita sebagai ciptaan Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk berkuasa atas bumi dan ciptaan yang lainnya. Tentunya untuk melestarikan dan merawat bumi dan ciptaan Tuhan lainnya. Mari kita melakukan hal-hal sederhana yang kita bisa untuk menjaga keselamatan sesama di masa pandemi ini, dan juga kesehatan lingkungan, kelestarian lingkungan dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Ya adik-adik, demikian yang bisa Abang sampaikan untuk firman Tuhan pada minggu ini. Untuk ayat hafalannya diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami memahami bahwa kami diciptakan begitu istimewa, kami diciptakan begitu unik masing-masing di antara kami, dan kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau ya Allah. Karena itu, tolonglah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, mampukan kami untuk mencerminkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan melalui kehidupan kami Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Iya, serupa dan segambar dengan
Allah. Nah, karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong seperti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan semoga apa yang disampaikan firman Tuhannya pada hari ini oleh kakak dan abang sekolah minggu, boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik dengarkan dengan baik, dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan dan juga kita mau mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Siapin persembahannya ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan, siapin persembahannya ya adik-adik ya. Sambil kita angkat pujian, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Sekali lagi ya dari awal. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Kita telah selesai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, sehingga Tuhan lagu-lagu pujian kami Tuhan boleh kami nyanyikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga setiap firman yang telah kami dengar Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa Engkau berkati juga aktivitas kami selanjutnya Bapa. Biarlah ya Bapa segala apapun yang akan kami lakukan Tuhan Engkau selalu menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau ampuni juga Tuhan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.